Pemirsa, untuk mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien, PT Bursa Efek Indonesia mengimplementasikan papan pemantauan khusus mulai Senin kemarin. Lantas bagaimana papan ini dapat meningkatkan perlindungan investor dari jebakan saham gorengan? Untuk membahasnya, segera kita bergabung dengan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Irfan Susandi. Selamat pagi, Pak Irfan. Pagi Mbak Gemma Tanjung. Pagi Mbak. Ya, selamat pagi Pak Irfan. Sebelumnya saya mau mengatakan selamat atas implementasi papan pemantauan khusus hybrid di BEI pada hari Senin kemarin ya Pak. Hal ini tentu jadi kabar baik bagi para investor. Namun dapatkah Anda kembali jelaskan apa sebenarnya papan pemantauan khusus dan apa manfaatnya bagi investor pasar modal? Iya. Jadi papan pemantauan khusus ini merupakan suatu papan yang kami buat khusus di mana saham-saham dengan kriteria tertentu, ada 11 kriteria, akan masuk ke dalam papan ini dan akan diberikan notasi khusus X dengan metode transaksi yang berbeda dengan yang biasa terjadi. Jadi tujuannya adalah meningkatkan perlindungan investor melalui papan ini sehingga investor memiliki tools tambahan dan mudah untuk mengetahui bahwa adanya catatan atas suatu perusahaan tercatat yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga saham-saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus dengan metode periodical auction nanti akan dapat ditransaksikan dengan harga di bawah Rp50 atau sampai dengan Rp1. Selain itu juga kami bertujuan untuk mendukung mekanisme matching trading yang lebih baik untuk saham-saham yang tidak liquid. Jadi saham-saham yang tidak liquid saat ini transaksinya ini secara frekuensi dan value transaksi juga kecil Mbak. Jadi kami harapkan dengan metode baru ini kami bisa meningkatkan likuiditas dari transaksi saham-saham yang tidak liquid ini. Baik, Demikian, Mbak. Pak Irfan, lalu bagaimana mekanisme perdagangan papan pemantauan khusus ini? Oke. Nah, sebelum kami melakukan hybrid mekanisme perdagangan secara hybrid, sebenarnya untuk saham-saham dalam pemantauan khusus sudah kami berikan notasi khusus X dan sudah diberlakukan sedikit perbedaan dengan saham-saham lain, yaitu auto rejection atas bawahnya kami patok di angka 10%. Nah, saat ini sejak kemarin kami berlakukan secara hybrid, jadi dari 11 kriteria saham yang akan masuk ke dalam papan pemantauan khusus untuk kriteria likuiditas, di mana saham-saham yang tidak liquid ini kami masukkan dengan metode transaksi secara periodical auction. Jadi untuk 10 kriteria lain masih kami berlakukan dengan metode continuous auction dengan batas auto rejection-nya adalah 10% dengan harga terendahnya Rp50. Sementara untuk yang periodical auction, di mana periodical auction ini kami hanya melakukan matching atas transaksi ini sebanyak 2 kali dalam satu hari bursa, yaitu jam 11.59 dan jam 15.59. Selama jam 9 sampai dengan jam 11, semua investor dapat memasukkan penawaran beli atau jual, tapi hanya akan kami matchingkan selama 2 kali dalam satu hari. Itulah perbedaan antara periodical auction dengan metode yang lain, yaitu yang kita sebut dengan metode continuous auction yang selama ini mungkin para investor sudah paham terjadi di regular market. Metode periodical auction ini untuk para investor sebenarnya sudah biasa dialami karena kami menerapkan metode yang sama ini untuk sesi di pre-closing dan pre-opening, Mbak. Jadi sebenarnya metode periodical auction ini kami terapkan untuk sesi pre-closing dan pre-opening. Nah, khusus untuk saham-saham dalam pemantauan khusus ini, metode yang sama kami gunakan untuk mereka dalam regular auction session-nya gitu. Jadi nanti kita harapkan bahwa metode ini dapat meningkatkan likuiditas dari saham-saham yang illiquid yang saat ini masuk ke dalam papan pemantauan khusus secara hybrid. Baik, berarti memang ada perbedaan jam perdagangan saham ya Pak di papan pemantauan khusus ini. Lalu apakah ada hal penting yang dapat dilakukan atau jadi perhatian khusus oleh anggota bursa atas implementasi papan pemantauan khusus ini Pak? Ya, jadi untuk papan pemantauan khusus ini Mbak, kami sudah memberikan notasi atas saham-saham yang masuk dalam pemantauan khusus yaitu notasi X. Untuk anggota bursa yang memiliki fasilitas online trading, kami minta mereka untuk menampilkan notasi tersebut sehingga investor dapat memahami bahwa saham yang dia akan beli itu akan muncul tuh nanti notasinya X gitu ya, sehingga investor akan sadar bahwa saham ini ada concern dari bursa di mana masuk dalam papan pemantauan khusus. Nah, untuk anggota bursa yang tidak memiliki online trading, kami harapkan mereka dapat menyampaikan informasi yang sudah bursa sampaikan ke publik kepada para nasabahnya.
sehingga kami harapkan bahwa seluruh investor di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia ini dapat mengetahui informasi ini dengan baik dan mudah, Pak. Sehingga mereka sebelum melakukan transaksi ini mereka dapat melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan matang sebelum melakukan beli atau jual atas saham tersebut. Baik, Pak Irfan, apa pesan yang ingin disampaikan dari Bursa Efek Indonesia untuk pemirsa dalam berinvestasi saham pada pemantauan khusus ini? Ya, tujuan utama kami adalah sebenarnya melakukan perlindungan investor atau perlindungan investor dengan membuat papan pemantauan khusus ini. Jadi kami harapkan bahwa notasi dan pengkategorian khusus di papan pemantauan khusus ini kami harapkan dapat menjadi tools bagi para investor untuk melakukan transaksi, memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi atas satu efek sebelum mereka melakukan pembelian. Selain itu juga kami harapkan bahwa investor ini semakin teredukasi dengan baik, di mana saat ini bursa memiliki beberapa papan seperti papan pengembangan, papan utama, papan pemantauan khusus, dan papan akselerasi. Dan kami harapkan dengan adanya papan pemantauan khusus ini, investor bisa lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan bertanggung jawab atas investasi yang dilakukannya pada Bursa Efek Indonesia. Baik, terima kasih informasinya Pak Irfan Susandi selaku Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia. Selamat kembali beraktivitas.